Nah kan udah kelas 12 nih, Mbak Andin sama Mbak Vera mau lebih memfokuskan sebagai penulis atau mau kayak mengejar cita-cita yang lain? Nah, kalau untuk aku saat ini lebih ke fokus UTBK dulu karena emang kita kan harus berpendidikan walaupun kita juga harus jadi harus seimbang antara pendidikan dan juga hobi. Jadi kalau bisa, kalau hari ini aku lebih ke pendidikan dulu. Nanti kalau udah pendidikannya udah tercapai mungkin bisa lanjut ke diselingi dengan hobi gitu. Kan Sama, hampir sama, tapi untuk saat ini ya masih belajar dulu untuk UTBK, untuk fokusin belajar. Berarti kayak menulis tuh bukan goalsnya, bukan jadi tujuan End game, utamanya. bukan end Iya. game. Kayak mungkin kayak Budian ya, kayak arsitektur, terus penulisnya itu sampingan ya aslinya atau gimana? Sekarang kalau end gameku ini niru Pak Gita Wirjawan ya. Jadi balik tadi yang tadi COVID itu ternyata karena kita punya banyak akses network dengan internet di masa-masa COVID itu, aku dapat scholarship S2 dari sekolahnya Pak Gita Wirjawan. Jadi aku malah belajar Magister Public Policy dan alhamdulillah ini sekarang udah lulus. Itu kalau endgameku yang sekarang adalah bikin Hasfa Institute. Jadi aku pengen punya sekolah vokasi yang itu nanti ngelahirin banyak penulis, tapi juga bikin people development, people growth, di mana kita bisa mengembangkan potensi anak muda di luar yang pendidikan di jalur formal gitu. Jadi ya objektifnya gimana supaya dia tersalurkan. Ini saya baca profil dari Budian sendiri tuh kayak jadi pemenang favorit, pemenang kayak berarti sudah sangat pro lah di bidang penulis ya. Masih banyak lebih pro, tapi ya insya Allah terus belajar aja. Aku juga belajar dari kalian. Jadi istilahnya anak-anak muda sekarang aku lihat mereka antusiasmenya tinggi, kemudian mereka juga aksesnya lebih luas. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian bisa lebih asah lagi kemampuan, mungkin kita bisa ngejar ketinggalan dengan negara lain. Tinggal gimana kita mau maju aja sebenarnya. Terutama saya tuh masih kayak sering dengar kalau Indonesia tuh di literasinya tuh Masih urutan jauh. kedua ya, dari bawah. Ya, 2 dari bawah betul. Ya bener kan. Urutan kedua dari bawah. Nah itu tanggapannya sendiri sebagai seorang penulis lah, termasuk yang menyongsong literasi di Indonesia ini. Sebenarnya karena percakapan kita di sosmed itu dipenuhi oleh receh-receh dan maaf banyak yang negatif-negatif. Itu aku lihat sebenarnya ya. Ada emang orang-orang nggak ingin Indonesia maju. Nah, kita harus counter itu dengan konten-konten yang positif gitu. Jadi semestinya anak-anak muda ini ya di samping belajar tapi juga create konten-konten untuk bisa mengcounter hal-hal yang negatif supaya percakapan-percakapan kita di sosmed maupun keseharian itu lebih shifting lagi, lebih berkualitas lagi sehingga kita punya keinginan untuk achieve yang lebih bagus gitu. Berarti secara mungkin dikatakan bukan sengaja ya dari para yang ngetik-ngetik di itu untuk menjatuhkan Indonesia ya. Itu kan secara tidak kalau kita ngobrolin itu ya pasti iya. ada. Tapi ya istilahnya mari kita sebagai warga Indonesia bareng-bareng untuk mengcounter itu dengan konten-konten yang positif sih. Gitu. Kan kita sebagai warga Indonesia kan memiliki kewajiban untuk memajukan negara kita sendiri, terutama di bidang literasi kita nih yang masih berada di angka kedua, urutan kedua dari bawah. Di atas apa ya, saya lupa. Tapi itu sudah saya mau lumayan bangga sudah di atasnya satu itu loh. Daripada di paling bawah kan saya jadi kayak saya
buat apa di Indonesia kalau nggak bisa itu? Iya, tapi Indonesia dengan prihatin. sejarah Indonesia, bahkan Demak dulu pernah menjadi center peradaban, center civilization, itu harusnya kita ini sih prihatin sih, harusnya apa gimana caranya ya itu. Jadi ayolah, aku yakin teman-teman bisa bareng-bareng. Nah, bagi teman-teman di rumah mungkin dari Bu Dian, Mbak Vera, dan Mbak Andin boleh kasih motivasi lah bagi terutama orang-orang yang suka menulis tapi tuh masih malu atau belum bisa menyalurkan kreativitasnya dengan baik, atau bagi para penonton di rumah yang mungkin di masa COVID-19 ini kurang produktif lah, bisa diberi motivasi. Karena tadi temanya Kartini ya. Yeah. Jadi aku sebenarnya mungkin kita bisa mengambil inspirasi dari Kartini. Kartini itu datang dari kegelisahan terhadap situasinya saat itu, baik pribadinya maupun lingkungannya. Jadi kepekaannya itulah yang membuat dia banyak baca, dia mengambil banyak referensi, kemudian dia banyak brainstorming dengan kakaknya, Mas Kartono. Dia punya support system dengan adik-adiknya itu, dia melahirkan, memproduksi karya-karya yang akhirnya bisa membuka wawasan dan memberikan jalur untuk dia membuka sekolah buat perempuan. Itu padahal tahun 1920. Iya. Bayangkan, ya kan? 1920 tuh Kartini udah mulai. Jadi harusnya kita tuh sekarang jauh lebih maju dan meneruskan apa yang dulu diperjuangkan oleh Kartini. Jadi jangan sampai kita degrade, mundur, seenggaknya jangan bikin Kartini kecewa. Ya, sudah memperjuangkan lah, habis gelap terbitlah terang. Masa digelapin lagi ya? Harus lebih terang lagi. Nah, mungkin dari Mbak Vera atau Mbak Andin dulu lah motivasi. Kalau aku motivasi untuk literasi itu sebenarnya kita itu jangan takut untuk nulis. Yang pertama itu kita harus mengeluarkan ide apa yang kita punya, itu coba aja, dicoba untuk menulis. Nanti kan kita jadi punya ide selanjutnya, jadi punya apa, gimana selanjutnya yang apa harus kita tulis kayak begitu. Jadi kalau menurut aku yang pertama itu jangan takut dulu, coba aja dulu, terus habis itu baru deh kita melihat bagaimana sih itu yang sebenarnya itu kayak gimana, terus apa dari pengalaman-pengalaman kalau menjadi penulis itu bagaimana kayak gitu, entah kayak gitu. Ya, benar juga kata Andin bahwa jangan takut nulis. Sebenarnya itu nulis itu mudah, cuma mereka itu teman-teman kita mungkin yang lain itu banyak yang tanya kepada aku, Fer itu gimana sih cara nulis? Padahal nulis itu ngalir aja sendiri. Kita punya ide, kita tuangin ke dalam tulisan, kemudian kita jadiin tulisan. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa cari ide itu susah, padahal di sekeliling kita itu banyak ide-ide bagus yang dapat kita tuangkan dalam tulisan sebenarnya gitu. Jadi jangan takut untuk menulis, karena menulis itu menurut aku suatu hobi yang dapat kita tingkatkan lagi, salah satunya untuk mendukung pemerintah mensukseskan literasi digital juga kan. Jadi gitu. Nah, banyak sekali hikmah yang kita ambil dari motivasi dan percakapan tadi. SMA Negeri 1 Demak juga kemarin baru memilih duta pustaka untuk mensukseskan lah literasi di SMA Negeri 1 Demak ini sendiri. Nah, sekian dari saya sebagai host Egita Sariani pamit. Bintang tamu kita yang sangat luar biasa dan menginspirasi ini juga pamit. Bu Dian, Mbak Vera, dan Mbak Andin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.